Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan bersama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sebagai manusia berdosa yang pantas dimurkai. Dan Bapa, kami mau serahkan momen ini di mana kami sebagai tubuh Kristus akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati setiap kami dan berbicara kepada kami, menguatkan kami dan menegur kami sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kami masing-masing hari ini dari firman Engkau yang kekal dan hidup yang dapat memisahkan dan menilai setiap sikap dari hati kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab di Roma pasal yang ke-15 dan kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Saya ajak saudara sekalian untuk baca bersama dengan saya ayat 1 sampai 13. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Sehingga kamu dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janjinya yang telah diberikan kepadanya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara sekalian, ada dua orang yang berhadapan dengan beruang grizzly ya. Dan mereka diam dengan ketakutan. Terus salah satu mulai pasang sepatu. Lalu teman lihat, ngapain kamu pakai sepatu? Kamu udah tahu lah nggak mungkin bisa kabur dari beruang gitu. Dan temannya jawab begini, yang penting aku bisa lari lebih cepat daripada kamu gitu. Dan teman-teman di dalam tema kita hari ini menolak egoistis. Firman Tuhan mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Sama seperti di dalam ilustrasi beruang itu, sifat manusia kita cenderungnya fokus ke diri kita sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Walaupun kita mengasihi ke orang lain, aku mengasihimu dan lain sebagainya, tapi manusia asli kita tidak demikian saudara sekalian. Dan kelanjutan dari firman yang disampaikan oleh Ezra minggu lalu tentang adiaphora, yaitu perbedaan yang tidak esensial di dalam tubuh Kristus. Paulus melanjutkan perikop ini dengan mengatakan kita yang kuat itu orang yang merasa dia punya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain dianggap itu sebenarnya nggak boleh, yang tidak tercatat di dalam firman Tuhan teman-teman.
kita yang kuat wajib untuk menanggung mereka yang lemah, teman-temannya. Setiap kita memiliki latar belakang, budaya, kebiasaan yang berbeda. Namun firman Tuhan mengatakan kita harus menanggung. Menanggung ini sama dengan seperti memikul ya. Jadi kita bukan hanya bertahan dengan orang yang punya perbedaan dengan kita atau lemah di dalam hal tertentu, tapi kita carry ya, kita memikul mereka di dalam kasih. Dulu saya punya teman dan dia cukup terganggu dengan sesuatu yang saya lakukan. Padahal saya anggap itu sesuatu yang biasa. Tapi dia terganggu terus dan saya ditegur oleh firman Tuhan ini. Bahwa di mana orang sensitif, saya dan kita juga harus sensitif dengan mereka dalam hal itu. Kita cenderungnya bilang, oh lu lebay banget sih, kenapa kamu terganggu dalam hal itu. Padahal bagi mereka itu sesuatu yang besar gitu. Dan bagi kita nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan demi kasih, demi supaya kita saling membangun. Kan ayatnya berikutnya bilang supaya jangan kita cari kesenangan diri kita. Tapi dengan sesama ya, seperti di depan mimbar. Mengasihi Tuhan dan sesama. Kan Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus pun di bagian lain, dia menyimpulkan perjanjian lama untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap kita. Setiap kita sensitif dalam hal tertentu. Mungkin kaum cowok bilang, aku cowok, aku gak sensitif gitu. Seperti orang Aussie suka ejek laki-laki Amerika bilang, wah American terlalu sensitif, cowok Amerika gitu. Tapi setiap kita sensitif di dalam hal tertentu. Maksudnya ada hal yang mengganggu kita. Misalnya buat kita sakit hati atau mengganggu kita secara rohani. Termasuk apa orang lain lakukan teman-teman. Dan ini adalah teguran dan reminder yang melawan setiap natur kita yang alami. Untuk fokus kepada diri kita dan lain sebagainya. Untuk tidak menyenangkan diri kita sendiri. Tapi mengasihi sesama. Saudara, ada satu orang namanya Matthew Croucher, dia tentara Inggris. Dan Matthew Croucher ini waktu perang Irak, dia kena tripwire granada gitu. Jadi ada tali tripwire, terus kena, terus itu membuka granadanya. Dia nggak pikir dua kali karena teman-teman sekeliling dia langsung tidur di atasnya terlentang dan granadanya meledak. Tapi di dalam backpacknya ada anti peluru, sorry. Dan dia menyelamatkan teman-teman semua. Dan katanya dia cuma berdarah di hidung sama sakit kepala. Jadi dia nggak apa-apa. Tapi ini contoh yang amazing banget ya. Dia bersedia untuk menanggung sesuatu demi orang lain di sekitar dia. Nah hari ini di dalam teks ini buat kita. Tapi bukan sampai di situ saja saudara. Dia lanjut lagi dan memberi teladan dari Yesus Kristus sendiri. Yang bukan hanya menyelamatkan beberapa orang. Tapi mati untuk seluruh umat manusia. Dikatakan bahwa Yesus sendiri. Dia mengalami penghinaan. Dan menderita. Dan menyangkal diri. Supaya orang lain bisa selamat. Dan ini adalah teladan yang terbaik buat kita hari ini. Kita di dalam hal sedikit aja udah terganggu sama orang sampai bawa dalam pikiran. Kenapa dia begitu sih? Kenapa? Dan lain sebagainya. Kan kita sedikit aja udah iritasi ya. Lihat ke Tuhan Yesus. Apa yang dia tanggung jauh lebih besar daripada setiap kita saudara sekalian. Dia juga kasih contoh dari keseluruhan firman Tuhan. Bahwa ternyata seluruh Alkitab, kalau Paulus maksud di konteks ayat ini perjanjian lama, tapi di konteks kita hari ini, seluruh Alkitab saudara sekalian adalah pelajaran bagi kita. Dan melaluinya kita ya ditegur, kan firman Tuhan itu diinspirasi oleh Allah, dan baik untuk menegur, mengingatkan, menguatkan kita. Dan lesson-lesson di dalam perjanjian lama, itu adalah pelajaran bagi kita. Baik seperti di 1 Korintus 10, kita belajar untuk jangan ikutin teladan jelek. Tapi juga di sisi lain seperti di ayat ini. Kita ambil contoh-contoh yang baik sebagai teladan untuk hidup kita sehari-hari. Dan tokoh-tokoh di Alkitab, saudara sekalian, mereka banyak sekali yang menanggung penderitaan. Bertahan di dalam penderitaan.
termasuk menyerahkan hak-hak mereka demi orang lain, demi menjadi kesaksian bagi orang lain, dan menyangkal diri dan tetap memuliakan Allah. Dan contohnya lengkap di Ibrani pasal 11 yang adalah salah satu ringkasan yang lengkap tentang perjanjian lama. Mereka bersabar dan ini menjadi contoh bagi setiap kita, saudara sekalian. Ada yang bilang, waduh perjanjian lama bisa membosankan. Gak, itu kaya sekali dengan pelajaran bagi kita. Belum lagi seluruh perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Imamat dan lain sebagainya yang mungkin orang cenderung ini cukup monotonnya tentang pengorbanan dan lain sebagainya. Itu semua beri kesaksian tentang pribadi Yesus Kristus, saudara sekalian. Saudara, ini dua contoh yang baik yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan di pasal 14 dikatakan jangan. Nah di pasal 15 ini udah masuk di bagian aplikasi. Saudara, kita tadi kan saya udah bilang kita cenderungnya untuk fokus ke diri kita. Kedua, kita cenderungnya untuk gampang tersinggung dan bahkan sakit hati dan tidak senang dengan orang lain. Bahkan kita tidak mampu untuk lakukan ini tanpa senjata rohani yang diberikan di dalam konteks hari ini. Yaitu melalui firman Allah, melalui doa. Kan di doa Paulus yang kita akan lihat sebentar. Dan ini contoh ya yang kita melihat yang praktis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ya. Ada perselisihan antara dua suku, orang Yunani dan Ibrani. Dan mereka ada masalah dengan masalah pembagian makanan ke janda-janda. Lalu para rasul memilih 7 orang Yunani untuk urus masalah ini dengan hikmat dari Tuhan. Lalu mereka mengatakan kami harus kembali fokus kepada hal utama. Yaitu memusatkan pikiran kepada pelayanan firman dan pelayanan doa. Dan ini menjadi contoh yang sesuai dengan konteks aplikasi hari ini. Dan kedua kita melihat ini doa Paulus. Paulus mengatakan melalui firman Tuhan dan dia langsung mempraktikkan doa. Yaitu semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Saudara, sangat amat penting bahwa kita sebagai tubuh Kristus yang adalah keluarga kita bersatu. Kalau kita tidak rukun atau bersatu, itu akan mengganggu relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan efektif menjangkau jiwa dan juga tidak akan memuliakan Allah. Sedangkan kita semuanya ada di sini untuk memuliakan Dia, bukan diri kita sendiri. Dan ini menjadi doa Paulus sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi doa Paulus dengan satu hati dan satu suara atau satu mulut. Tadi kita bersama-sama nyanyi kepada Tuhan, memuji Dia. Dengan mulut yang sama kita juga bisa jelekin orang, bisa gosipin orang. Padahal Yakobus mengatakan mestinya tidak seperti ini, tidak konsisten saudara sekalian. Tapi memang begitu, mulut manusia lama kita seperti yang dijelaskan di Roma. Mulut mereka penuh sumpah serapah, penuh dengan sampah, penuh dengan hal yang menyakitkan orang lain. Dan Alkitab mengatakan Allah akan menghakimi, setiap mulut akan tersumbat dan di bawah hukuman Allah. Setiap kata sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan, saudara sekalian. Gampang sekali menjelekkan atau ngomong yang jelek, tapi itu ada dampaknya. Tapi setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Dia sudah mati dan bangkit, Dia adalah manusia baru. Mulut dan hati yang lama diubah. Dan seperti di ayat 6 ya, kita sekarang dengan mulut dulu nggak seperti dulu lagi. Kita memuliakan Allah dengan mulut kita. Apakah demikian di dalam hidup kita sehari-hari? Setiap kali kalau saya sampaikan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, bahkan kadang-kadang kita tidak sadar. Tapi tahu-tahu ternyata itu motif yang nggak benar dan itu keluar dari mulut saya. Saya ditegur dalam hati. Dan saya yakin dari begitu banyak ayat dalam firman Tuhan, Allah benci mulut yang menjelekkan orang di belakang. Tapi masalahnya Yakobus mengatakan bahwa setiap kita struggle di area ini.
Maksudnya setiap kita nggak ada yang sempurna di area ini. Tapi harus di-remind. Dari mimbar ini buat diri saya sendiri, saudara sekalian. Ini sangat mengganggu kerukunan atau persatuan kita di dalam tubuh Kristus. Dan paling mudah untuk lakukan menurut saya hal ini untuk mengganggu persatuan di dalam tubuh Kristus. Seperti pengakuan Westminster mengatakan, tujuan akhir dari manusia adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia. Kiranya dan sesuai dengan doa Paulus, kita menjadi jemaat yang memuliakan Dia. Sehingga konsisten satu suara menyembah Dia di dalam ruangan ini. Dan di luar juga kita saling menjaga dan membangun dengan mulut kita. Jaga orang yang lemah, jangan menyerang mereka. Dan kita seperti ayat tadi ya. Di mana orang punya kelemahan atau terganggu dengan hal tertentu, kita memikul mereka dalam kasih. Jangan kita tidak senang dengan mereka, kita menjaga mereka di dalam kasih Kristus, saudara. Setiap kita beda-beda, dari latar belakang yang berbeda. Ada yang cool, ada yang lugu, ada yang culun. Pendapat kita beda-beda dan prinsip sangat-sangat berbeda, saudara sekalian. Dan menyedihkan kalau karena perbedaan ini yang disebut oleh Ezra, adiaphora, ada ketidakpersatuan di dalam tubuh Kristus. Saudara sekalian, saya ingat pertama kali saya merasa ada panggilan ke Kupang ya. Hari itu ada pawai Paskah. Jadi di Kupang ada setiap tahun sebelum pandemi ada pawai Paskah. Mereka buat wahana dari Adam sampai Kristus dan mereka keliling kota. Dan ada ratusan ribu orang di pinggir jalan. Terus teman saya bilang, kamu ikut aja nggak apa-apa. Saya bilang, oh ya boleh saya ikut nggak apa-apa. Terus nggak menyangka saudara saya ikut di dalam pawainya. Dan itu panas terik saya, itu selama 7 jam di bawah matahari yang panas. Terus dengan ratusan ribu orang di pinggir jalan satu kota, saya jalan. Kira-kira setiap 2 menit ada yang teriakin saya, Mr. Bean, gitu. Selama aku diejek, selama di pawai itu saudara sekalian. Ada juga yang mengejek saya, memang bisa potong pepaya dengan hidung saya, saudara. Karena di Amerika, orang Amerika sukanya hidung pesek gitu. Kalau bilang hidung mancung itu kayak ejekan gitu. Padahal saya gak tahu ada perbedaan di dalam budaya. Nah ngomong-ngomong masalah hidungnya, menurut saudara hidungnya Tuhan itu pesek, maksudnya panjang atau pendek? Ada yang mau coba tebak? Hidungnya Tuhan itu panjang atau pendek? Ya. Firman Tuhan mengatakan Allah itu panjang sabar. Di dalam bahasa Ibrani secara harafiah itu hidung panjang. Jadi secara figuratif hidungnya Tuhan itu panjang, saudara. Namun maknanya dalam sekali. Maksudnya Tuhan itu panjang sabar dengan setiap kita. Dan kita bersyukur kesabaran Tuhan terhadap kita. Begitu bandel kita ya dari kecil sampai sekarang masih bisa bandel dan tidak ikut Tuhan dalam banyak hal. Bersyukur ya. Tapi Tuhan tidak pernah buru-buru saudara. Kita buru-buru maunya semuanya beres dan cepat selesai. Tapi Allah gak pernah buru-buru. Dan Dia ingin kita seperti Dia. Kita ada di sini dengan tujuan dan maksud di dunia ini. Bukan hidup untuk diri kita. Tapi hidup untuk Allah, orang lain. Dan menjadi seperti Allah. Di tujuan manusia ada di sini memuliakan Dia dan menjadi seperti Dia. Dan ayat 7 dia merangkul ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini kata yang sama yang disebut oleh Ezra yang punya makna menerima orang di dalam hati. Menerima orang di dalam rumah saudara. Tapi ini connection sekarang kepada Yesus Kristus. Sama seperti Yesus telah menerima via kita. Ini basisnya buat dasar untuk kita menerima orang lain. Bukan ras, sosial, bukan tingkat kedewasaan rohani. Tapi apakah mereka sudah diterima oleh Kristus saudara sekalian. Waktu Yesus menerima kita itu karena kita begitu baik, tidak berdosa. Dan mungkin dia bisa dapatkan sesuatu dari kita. Enggak. Waktu kita orang berdosa, durhaka, bahkan seteru Allah. Kita diterima
oleh Dia, saudara sekalian. Dan Yesus dalam keadaan kita begitu, kita diterima oleh Dia. Diangkat menjadi bagian dari keluarganya. Itu kasih yang begitu besar kepada setiap kita. Dan berdasarkan penerimaan ini dan kasih ini, kita juga menerima sesama saudara. Setiap keadaan, setiap orang, apapun keadaan mereka saudara. Kita saling menerima. Yakobus mengatakan, hikmat itu dari atas adalah hikmat yang rela mengalah gitu. Apa kita memiliki kasih seperti ini, rela mengalah kepada orang lain? Kepada orang yang punya sensitivitas di dalam hal itu. Kita harus peka. Kepekaan itu adalah salah satu tanda kedewasaan. Sebaliknya cepat reaksi dan cepat gampang tersinggung sama orang lain, terbalik saudara. Kita saling peka satu sama yang lain. Kalau kita, dia kayak terganggu di bagian ini. Berarti saya harus sensitif dengan dia dalam hal ini. Bukan kayak apa-apa takut dan takut buat orang lain tersinggung. Bukan. Tapi demi kasih. Termasuk kaum suami ya. Saya bicara untuk kaum suami. Kan dikatakan bahwa kaum istri adalah kaum yang lebih lemah dalam firman Tuhan. Berarti kaum suami, kan suaminya karakternya berbeda dengan kaum istri ya. Maksudnya mungkin istri lebih sensitif, nah suami harus sensitif. Di mana istri sensitif, harus sensitif di bagian itu. Dan ini perintah dari firman Tuhan juga di dalam pernikahan. Kristus telah menerima kita, kita juga saling menerima. Jangan menjelekkan, jangan benci, jangan menyerang. Tapi menerima dan menguatkan orang lain. Kristus dikatakan adalah pelayan bagi orang Yahudi. Untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang. Yesus adalah orang Yahudi. Dan Injil datang, firman Allah adalah melalui orang Yahudi. Tapi orang Yahudi dulu kan mereka punya tugas memasyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Tapi malah mereka menjadi seperti bangsa-bangsa dengan segala kekejian. Terus bahkan Yesus sendiri datang. Allah sendiri datang menjadi manusia. Tetap mereka menolak. Dia datang kepada kepunyaan tapi kepunyaan sendiri menolak dia. Tapi dia setelah kematian, kebangkitan. Roh Kudus dicurahkan dan baru mereka taat menyebarkan Injil ke seluruh dunia saudara. Dan ini adalah sebuah rahasia yang tidak dipahami oleh orang perjanjian lama dan bahkan murid Yesus. Bahwa orang Yahudi, non-Yahudi dan seluruh kaum bangsa di seluruh bumi akan dipersatukan di yang namanya tubuh Kristus. Bahwa kita akan menjadi bagian dari keluarga Allah, saya dan saudara. Jadi janji kepada Abraham itu murid Yesus tidak menyangka bahwa Yesus adalah Allah. Dan dia mati untuk seluruh umat manusia. Mereka pikir kegagalan besar bahwa dia disalibkan. Tapi tidak menyangka di luar imajinasi. Allah punya rencana yang amazing banget saudara sekalian. Dan ini sampai kepada kita. Janji Allah bagi setiap kita. Dan mereka memuliakan Allah. Dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sampai melalui muridnya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka. Dan dikatakan bahwa orang Yahudi bergembira. Dan mereka memuliakan firman Allah. Karena keselamatan sampai kepada mereka. Dan sama seperti kita memuji Allah hari ini di ruangan ini. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita dari berbagai macam latar belakangnya. Mungkin gak ada orang Yahudi di sini. Tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus dari berbagai macam latar belakang. Dan Paulus adalah rasul kepada orang Yahudi. Paulus kan paling bagus ya untuk ke orang Yahudi secara lahir ya. Tapi Allah tidak pakai dia ke orang Yahudi supaya jangan dia dipermuliakan. Dia dipanggil ke bangsa-bangsa yang dia tidak punya credential ya. Untuk kecuali ya dia bisa Yunani dan dia berasal dari wilayah Yunani juga ya. Tapi Rasul Paulus langsung ngutip dari seluruh bagian utama di perjanjian lama. Untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya rencana Allah dari awal. Bahwa Injil akan sampai kepada bangsa-bangsa. Di ayat Mazmur ya oleh Daud ya. Di mana orang Yahudi memuliakan Allah antara bangsa-bangsa.
lalu oleh Musa ya, bangsa-bangsa memuji Allah dengan orang Yahudi. Lalu pemazmur lagi ya, mereka memuji Tuhan bersama-sama. Lalu di dalam kekekalannya, di mana di dalam surga nanti akan ada orang dari seluruh suku kaum bangsa Yahudi, non-Yahudi, orang Indonesia, orang Jawa, orang Bali, orang Amerika akan berada di sana. Dan itu akan menjadi momen yang indah di mana semua perbedaan kita saat ini, semua hal yang membuat kita jengkel dengan sesama, itu akan lenyap selama-lamanya. Dan kita akan jauh lebih menikmati hubungan dengan sesama di sana daripada di bumi. Karena nggak ada pagar itu, pagar yang memisahkan kita, saudara sekalian. Akan menjadi momen yang sangat-sangat indah. Dan selama kita masih di sini, kita harus terus diingatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk saling menerima orang lemah atau berbeda dengan kita. Jangan menilai, itu bagian Tuhan, bagian kita adalah untuk mengasihi. Saudara, dulu di tahun 60-an, firman Allah dan doa dijadikan illegal di sekolah umum di Amerika. Dan Amerika langsung mulai hancur dari situ, itu adalah titik mulainya. Terus karena dulu kan Amerika setiap sekolah umum ada doa dan bacaan Alkitab sebelum sekolah mulai. Dan kebanyakan orang Amerika itu sekolah pemerintah karena gratis gitu. Terus waktu diambil dari sekolah dijadikan ilegal, Amerika langsung mulai hancur. Segala sesuatu kejahatan, segala kebebasan terjadi, bisa lihat di internet. Itu naiknya 800-900% saudara, hancur langsung. Terus ada gerakan namanya hippies ya, gerakan gerakan hippies ya. Hippies adalah orang yang memberontak terhadap sistem pemerintah dan mereka nggak pakai sepatu, rambutnya gondrong, rock and roll dan segala bentuk kebebasan mereka lakukan, saudara sekalian. Nah di zaman hippies ini sebagian gereja menolak mereka karena katanya harus kamu potong rambut, pakai sepatu baru masuk. Tapi ada beberapa gereja bersatu dari berbagai aliran, bersatu dan menunjukkan kasih ke mereka. Ada satu gereja yang ada karpet, terus waktu itu kan sempat majelis nggak setuju, mereka nggak boleh masuk kan karpetnya kotor. Terus pendeta bilang karpetnya dikeluarkan aja, dan mereka diterima. Dan hippies ini oleh kaum-kaum gereja yang bersatu dari berbagai aliran, merasa betul-betul diterima dan dikasihi dengan sungguh-sungguh. Kan mereka cari kepuasan dari hidup bebas itu, tapi itu tidak memuaskan. Mereka malah tambah hancur. Nah di dalam gereja ini yang kelompok, mereka diterima, dikasihi. Dan itu adalah kasih yang mereka mencari. Dan ada revival namanya The Jesus Movement, di mana ada sampai sekarang berjuta-juta yang keluar dari revival Jesus Movement yang masuk majalah Time-nya. Di mana satu gereja membaptis 5.000 hippies di dalam satu hari. Itu kalau Kisah Rasul yang terima Yesus 3.000 yang hari Pentakosta. Ini 5.000 orang saudara. Ini revival ya. Dan gerejanya bersatu. Ini gereja berbagai macam aliran. Berbagai macam cara membaptis dan lain sebagainya. Tapi ini adalah hal yang tidak esensial untuk keselamatan. Dan gereja bersatu. Dan penting saudara, bahwa kita tetap bersatu dalam gereja kita dan gereja lain. Saudara di wilayah Iowa, negara bagian Iowa di Amerika Serikat, ada satu turis ya, wisatawan datang dan bicara dengan petani. Dan dia bilang gini, Pak, bukankah pagar-pagar di sini bikin ladang-ladangnya kurang indah ya? Dia merusak indahnya ladang karena banyak pagar. Terus petaninya jawab begini, betul. Sampai jagungnya tumbuh, baru pagar tidak kelihatan lagi. Saudara, sangat penting kita berbuah kasih di dalam tubuh Kristus. Dan saat kita saling mengasihi dan kasih dari Tuhan, dari Roh Kudus, nyata di antara kita, perbedaan-perbedaan yang begitu drastis kelihatan semata-mata akan hilang dan akan ditutupi oleh buah kasih di antara kita. Mari kita izinkan Tuhan bekerja dan mempersatukan hati kita dan tubuh Kristus di GKY termasuk aliran denominasi yang lain.
puji Tuhan untuk GKI. GKI bisa jadi berkat di Indonesia. Dan GKI salah satu ciri-ciri terkenal kerjasama dengan aliran yang lain. Dan membantu gereja-gereja di kantong-kantong Kristen di Indonesia. Dan salah satu tema dari GKI kalau kita kembali ke 2019 adalah dipersatukan untuk kemuliaan Allah. Dan memang benar saat kita bersatu, saling menerima dan saling mengasihi, kita akan memuliakan Allah. Mari kita kalau ada bagian-bagian dalam hati dan mulut kita yang tidak bersatu satu sama yang lain, kita bertobat, minta pengampunan. Dan biarlah kasih Kristus mengalir keluar dari hidup kita. Saudara, saya sering ngomong ini, saya bersyukur untuk gereja GKI kan ini menjadi keluarga saya ya, family. Waktu saya belum menikah, saya di Indonesia, jauh dari keluarga. Ini menjadi keluarga saya. Dan saya di luar share sama teman-temannya dan mereka bilang, memang GKI beda ya. Sama kayak ada satu iklan swala yang dekat sini, memang kami beda ya. Tapi benar saudara, satu ciri-ciri GKI Kuta dan banyak mengakui bahkan dari GKI lain di Jakarta mengatakan di sini rasanya berbeda. Ada kasih, ada rasa hangat dan lain sebagainya. Aku merasa diterima dan saya sendiri ngalamin. Dan seperti dikatakan di Ibrani 13 ya, biarlah kasih diteruskan. Maksudnya kasih sudah nyata di antara kita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biarlah kasih terus nyata di antara kita. Izinkan kasih Allah mengalir di dalam hidup kita. Dan saudara, seperti di dalam teks hari ini sebagai reminder dan aplikasi ya. Kita yang kuat wajib menanggung atau memikul kelemahan orang yang tidak kuat saudara. Orang yang terganggu dengan hal tertentu kita mengasihi dan memikul mereka di dalam kasih Kristus. Karena kita sendiri kelemahan, kita pernah sensitif di dalam hal tertentu. Tidak mencari kesenangan kita sendiri, kita mencari kesenangan sesama untuk membangun secara rohani. Supaya kita rukun bersatu dan dengan satu hati, satu suara. Mulut ini harus memuliakan Allah dan membangun yang lain. Kalau masalah jeleknya orang lain, kita banyak. Bahkan bisa lebih banyak dari orang lain. Jadi soal jeleknya orang lain, kita tutup mulut saja saudara. Allah juga sudah menerima kita dengan segala jeleknya kita. Dan kita menerima satu sama yang lain. Seperti Kristus telah menerima kita. Paulus tutup dengan doa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara, ini salah satu tema di dalam Alkitab yaitu pengharapan. Pengharapan di dunia adalah seperti semoga semua akan terjadi baik-baik. Tapi tidak demikian dengan janji Allah bagi setiap kita. Pengharapan di dalam Alkitab memiliki arti seperti ini. Sebuah keyakinan penuh bahwa pasti akan terjadi dan tidak mungkin enggak. Dan pengharapan seperti ini yang kita harus memiliki saat ini. Pengharapan membuat kita terus bertahan di dalam situasi apapun. Kenapa? Karena kita tahu ada di akhir semua yang kita ngalamin, Tuhan punya maksud, Tuhan akan melepaskan kita. Dan saya teringat satu ilustrasi dari waktu itu mungkin saudara pernah dengar tentang tikus dimasukin di dalam drum-drum air di Eropa. Lalu tikus pertama, gelombang pertama diselamatkan pas sebelum tenggelam, 17 jam lewat. Terus gelombang kedua diizinkan mati, tenggelam, 17 jam lewat dikit juga. Lalu tikus yang pernah diselamatkan dimasukin lagi dan mereka bertahan berapa lama tahu? 3 hari. Kenapa? Karena mereka pernah diselamatkan sebelumnya. Dan ini adalah hasil dan power dari pengharapan di dalam hidup kita. Mari kita seperti kitab suci, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita juga ingat kembali bagaimana Tuhan sudah menyertai kita seumur hidup. Dan setiap penderitaan masalah yang kita pernah ngalamin sebelumnya, Allah benar kan sudah selamatkan kita. Itulah sebabnya apapun kita ngalamin hari ini atau besok atau sisa hidup, kita berharap. Dan itu akan membuat kita tetap berjuang. Dan tetap semangat saudara sekalian.
Kiranya harapan ini juga membuat kita bertahan dengan kelemahan orang lain. Nanti di surga nggak ada lagi, saudara. Jadi buat apa kita ribut di dunia ini? Padahal kita di sini hanya sebentar. Biarlah harapan menutupi. Dan ini juga tidak berdasarkan perasaan. Kalau saya makan terlalu malam, sesuatu yang mengganggu, saya besok bisa bete. Itu perasaan saudara. Tapi firman Allah tidak pernah berubah janji Allah bagi kita. Saya mau tutup dengan satu kutipan dari teman saya namanya Evangelist Binsar yang mengatakan seperti ini. Di dalam dunia ini hidup kita bisa goyang dan goncang. Bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Karena ombak dan badai kehidupan, sakit, kesusahan, kehilangan, kematian dan lain-lain. Tetapi kita tidak mungkin terhilang dan terlepas dari genggaman Kristus yang mengasihi kita. Saudara, tetap percaya kepada janji Allah, tetap bersabar di dalam penderitaan, baik dengan orang lain atau siapapun. Dan percaya bahwa semua akan work out. Kita berharap dan lihat ke depan, semua ini Allah punya maksud dan semua akan fine-fine aja di dalam rencana Allah yang kekal. Dan saya tutup dengan satu ayat dari Yesaya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara, janji Allah tidak akan gagal untuk kita. Mari kita percaya dan menanti. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk panjang sabar Engkau di dalam hidup kami. Sebagai manusia berdosa. Dan kiranya dalam kuasa Roh Kudus dan lesson dari firman Tuhan. Melalui doa kami dapat bertahan di dalam setiap penderitaan. Kami dapat menanggung kelemahan saudara kami seiman. Dan biarlah kami anggap satu sama yang lain sebagai keluarga di dalam Kristus. Mengasihi, menguatkan dan menerima satu sama yang lain seperti kami telah diterima oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.